kita, siapapun itu, ketika kita menemukan bahwa dia bersalah, maka kita tidak harusnya menghakimi, tapi kita membantu dia, menolong dia supaya dia bisa terlepas dari beban, dari kesalahan yang mungkin sedang dia alami. Yang mau katakan amin. Nah, selain itu juga menunjukkan bahwa ketika kita menerima seseorang dan tidak mempercakapkan kekurangannya dan kesalahannya saudara, itu menunjukkan bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin Ibu Bapak. Nah makanya ayo, kalau saudara temukan teman kita, rekan-rekan kita dalam pelayanan, keluarga kita, sahabat kita, siapapun itu saudara. Kalau saudara temukan dia bersalah, ayo temui dia, ajak dia bicara, nasihati, bimbing dia, tuntun dia. Lalu saudara rangkul dia supaya dia bisa terbebas atau terlepas dari beban yang sedang dia hadapi. Yang setuju katakan amin. Nah gereja harusnya menunjukkan itu, iya kan? Gereja harus menunjukkan namanya komunitas yang sehat, di mana kita saling mendukung, saling menghargai, saling menolong satu dengan yang lain, bukan malah saling menjelek-jelekkan. Ketika ada kekurangan dari salah satu teman kita atau rekan kita dalam pelayanan atau mungkin jemaat saudara, tidak lalu kita mengumbar itu kepada orang lain. Jadikan itu menjadi apa? Menjadi berita hot news. Yang sering kan begitu kan? Kita temukan ada kesalahan seseorang, lalu kita mulai ngasih tahu kepada yang lain lagi. Boto hodo, kamu tahu nggak? Gitu kan? Lalu dan biasanya pesan yang kita sampaikan itu dari awal sampai nanti ketika kepada orang lain, maka itu selalu tidak nyambung lagi ceritanya. Betul gak? Sudah pernah ngalamin gitu? Kita ngomongnya ABC di awal, tapi nanti di ujungnya udah berubah menjadi bisa FG adalah gitu. Pokoknya gak nyambung lah ceritanya kan begitu. Nah makanya harusnya kalau ada berita yang sampai kepada kita, lalu kita mulai ambil tindakan apa saudara? Kita bilang berhenti sampai di saya dan tidak akan saya bagikan lagi kepada orang lain. Saya tidak akan pengaruhi lagi orang lain. Ketika kita tahu itu, maka kita ya apa? Doakan, amin. Doakan dulu dia, doakan dulu dalam doa pribadimu. Setelah itu apa? Kalau kau punya waktu temui dia, lalu mulai bicara dari hati ke hati. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kalau kita membangun komunitas yang sehat seperti itu di gereja kita, kita membangun komunitas yang sehat seperti itu dalam pelayanan kita, maka orang akan tertarik melihat komunitas kita. Setuju katakan amin. Orang akan tertarik datang bersama-sama dengan kita. Tapi kalau yang sebaliknya, kita malah ngomongin orang-orang yang ada di komunitas kita kepada orang lain saudara, maka kita sedang, mohon maaf, kita sedang mempermalukan diri kita sendiri kepada orang lain. Setuju katakan amin. Karena komunitas itu adalah bagian dari kita. Lalu kalau kita coba humbar kepada orang lain kesalahan dari salah satu teman kita, maka kita sedang apa? Mempermalukan diri kita sendiri. Nah, saudara saya percaya yang berikutnya adalah kalau roh Tuhan ada dalam diri kita. Kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, maka yang pasti terjadi adalah kita ingin melihat orang itu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan kita malah senang melihat orang itu semakin hancur. Bukan kita semakin sukacita kalau melihat orang itu jauh dari Tuhan. Enggak. Kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, ketika melihat orang itu jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, hati kita malah hancur. Kenapa ya Tuhan? Kita pernah punya pengalaman itu kan beberapa waktu yang lalu. Ada salah satu bagian dari komunitas kita, beberapa tahun yang lalu tiba-tiba kita dengar kabar kalau dia meninggalkan Tuhan. Kita begitu sedih, kita seperti kehilangan. Kok bisa? Tapi ya semuanya kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya. Nah itu yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menolong sesama kita, yaitu dengan menuntun mereka
membimbing mereka untuk menemukan jalan yang benar tanpa menghakimi kesalahannya. Setuju, katakan amin. Saya pernah berdosa, saya pernah bersalah, dan saya tahu saya berdosa. Lalu saya menemui seorang hamba Tuhan. Ini beneran. Hamba Tuhan curhatnya sama siapa? Ya sama hamba Tuhan juga lah, ya kan? Lalu saya curhat sama hamba Tuhan itu. Lalu saya ngomong semua A sampai Z. Lalu dia bilang, ayo gak apa-apa, ayo kita berdoa. Lalu dia doakan. Iya beneran. Jadi memang harusnya seperti itu. Kalau saudara punya ada kesalahan masa lalu yang masih belum saudara selesaikan, jangan ditahan-tahan, jangan disimpan, jangan dianggap itu sudah selesai masalahnya. Bisa jadi belum selesai. Yang mengerti katakan amin. Jangan saudara bilang, udah selesainya, hatiku udah pulih. Mungkin kita pernah hatinya sakit, kecewa, terluka. Lalu kita mulai menutup dengan berkata, sudah selesai. Masalahku udah selesai. Gak apa-apa kok, aku udah melupakannya. Gak bisa seperti itu, gak sesederhana itu. Saudara harus perlu terbuka. Temui seseorang yang saudara yakin bisa menjadi perantara dengan Tuhan. Lalu saudara curhat, sampaikan semuanya. Lalu minta bimbingan, lalu didoakan. Maka kita akan dipulihkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang kedua adalah menolong yang berbeban. Katakan menolong yang berbeban. Nah, menolong yang berbeban yang dimaksud di sini adalah kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berada di dalam tekanan hidup. Saudara, gak bisa menutup mata sekarang ini adalah masa yang sulit, betul ya? Tapi saya juga bersyukur sama Tuhan. Saudara, kita semua dipelihara Tuhan sampai di bulan yang ke-8 dari tahun 2025. Amin. Saudara, ini memang bukan masa yang mudah ya. Harga-harga terus naik. Nih ibu-ibu pasti tahu nih. Barang-barang terus semakin naik harganya. Bahkan saya dapat informasi beras aja bisa naik sampai 3.000 per kilogramnya. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Nah, semuanya naik tapi gajinya nggak naik, itu pula ya kan. Kalau barang-barang naik lalu gaji saudara juga naik sih nggak apa-apa, jadi masih seimbang, betul kan? Tapi ini kan barang-barang yang terus naik, belum lagi tekanan politik yang tidak stabil, belum lagi isu di sana sini, belum lagi fenomena alam. Saudara, banyak hal terjadi. Nah, artinya ayo kita dipanggil untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan kelegaan kalau kita dipertemukan atau sedang melihat orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Setuju katakan amin. Saudara, kalau saudara dipertemukan dengan orang yang sedang mengalami kesusahan, maka ayo saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau berbuat apa ini? Kenapa kok aku tahu dia susah? Kenapa kok Tuhan tunjukkan ke saya, kan begitu? Apa maksud Tuhan? Apa maunya Tuhan? Beritahukan saya Tuhan. Seperti itu. Kalau saudara temukan ada orang yang seperti itu, yang susah, maka saudara jangan lalu lepas tangan lalu lupa. Apalagi pura-pura lupa. Udahlah itu katanya kan. Next. Udahlah itu, ntar juga dia pasti ada jalan keluarnya. Kita harus menyediakan waktu, telinga dan bahkan tenaga untuk membantu yang membutuhkan. Dengan saling membantu satu sama lain kita menggenapi hukum Kristus yang paling mendasar, yaitu kasih. Nah, ketika kita bisa membantu orang lain, menolong mereka yang sedang pikirannya susah, berbeban berat, sedang mengalami kesedihan, bahkan juga pergumulan yang silih berganti, bahkan ekonomi, keuangan mereka yang mungkin berat. Lalu saudara mulai menawarkan dirimu untuk menolong dia, maka saudara sebenarnya sama dengan malaikat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau berbuat baik kepada seseorang, kau sedang menjadi malaikatnya Tuhan kepada orang tersebut. Satu kali saya ingat, ini terjadi bertahun-tahun yang lalu di Jakarta. Waktu saya masih pengerja, saudara.
posisi saya sama seperti si Chandra ini. Masih pengerja tinggal di gereja. Nah lalu saya dipercaya untuk memimpin satu FA di salah satu daerah namanya Garapan. Garapan itu adalah tanah kosong, lahan kosong yang lama nggak dihuni, lalu tiba-tiba pendatang tinggal di situ. Bikin gubuk lah, bikin bilik lah gitu kan. Tanah kosong lalu mereka tempatin. Mereka bikin entah dari triplek, dari apa, lalu mereka mulai tinggal di situ. Lalu kita buat di situ FA. Jadi memang mereka jelas mereka golongan dari orang-orang yang tidak mampu. Lalu suatu kali saudara kami pergi ke situ harus pakai sepatu boot karena tanah merah. Tanahnya itu becek kalau habis hujan. Lalu ketika kami sedang ibadah, ada satu anak muda, anaknya yang punya rumah itu. Dia seperti stres. Lalu dibilang sama orang tuanya, iya ini anak ini sekarang sukanya marah-marah terus. Dia stresnya gak tahu kenapa. Memang dia udah lama pengangguran, gak kerja katanya. Tapi kalau di rumah dia maunya marah-marah aja. Lalu kami setelah selesai ibadah, lalu saya seperti ditaruh Tuhan di hati saya. Mungkin dia sedang gak punya duit. Coba kamu kasih dia duit. Dan benar saudara, saya buka dompet saya. Uang yang paling besar nilainya 100.000. Saya kasih sama dia. Saya bilang, ini buat kamu ya. Lalu dia seperti sangat sukacita wajahnya. Padahal gak seberapa, cuman 100.000. Tapi memang di dompet saya udah itu yang paling besar uangnya. Hanya satu-satu itu pula, yang lainnya hanya 20.000, 10.000 gitu. Tapi saya kasih 100.000 sama dia. Tapi wajahnya tuh seperti langsung gimana kali gitu. Dan herannya, hari Minggunya dia udah datang ke gereja dengan sukacita. Wow. Padahal, iya kan? Stresnya sembuh, marah-marahnya sembuh. Rupanya dia marah-marah di rumah, stres gara-gara tidak punya uang. Nah, lihat saudara. Hal-hal kecil aja. Hal-hal kecil. Jadi makanya saudara, ayo kalau itu ada pada kita, bergantung pada kita, itu kita bisa lakukan. Lakukan yang bisa kita kerjakan. Dalam hal menolong daripada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Setuju katakan amin. Saya katakan tadi kalau saudara mengulurkan tanganmu, membantu orang lain, maka engkau menjadi malaikat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menolong orang tersebut. Amin Ibu Bapak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menolong yang mengajar firman Tuhan. Ayat ini memberitahukan kita bahwa selain kepada jemaat, kepada orang lain, tapi kita juga harus mampu dan bisa menolong juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Yang mau katakan amin. Nah, saudara, mereka yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan Injil, maka mereka adalah orang-orang yang memang sudah dipercayakan Tuhan. Nah, kalau mereka memang membutuhkan sesuatu dan saudara bisa bantu dia, bantulah. Tolonglah dia. Kenapa? Pemberita Injil, pemberita firman Tuhan, hamba Tuhan juga manusia biasa. Setuju katakan amin. Ada kalanya si hamba Tuhan itu kan membantu daripada jemaat, betul kan? Unek-unek jemaat, masalah jemaat, ketika sakit datang didoakan, ketika imannya lemah dikunjungi, didoakan lagi, betul kan? Tapi ada saatnya juga hamba Tuhan itu juga perlu didukung, amin, perlu dibantu. Nah, bersyukur kalau hamba Tuhan di tempat ini memang saudara gak perlu bantu dia dari hal keuangan. Karena mereka masih punya gaji. Tapi coba kalau mereka gak punya gaji. Halo. Coba kalau Pak Pendeta, Pak Gembala sama Ibu Gembala gak punya gaji bulanan. Siapa mau kasih makan? Ada yang mau bilang gini, Pak Pendeta, hari ini saya yang ngasih makan.
Ada enggak? Ada enggak? Atau bilang begini, wah di rumah kami aja beras juga enggak ada. Gimana mau ngasih Pak Pendeta makan? Tapi ini firman Tuhan, amin. Iya. Tadi saya kasih di awal kan bahwa menolong orang lain itu adalah seni dalam menolong diri sendiri. Ingat janda yang pernah ditolong oleh Elia, iya kan? Dia udah gak punya apa-apa. Dia harus kasih dulu tuh si hamba Tuhan. Lalu akhirnya apa terjadi? Mujizat pun terjadi. Saudara perlu kepekaan dengan Tuhan di situ. Walaupun saudara mungkin sedang gak punya, tapi kalau kau melihat mungkin hamba Tuhan itu butuh dibantu, ditolong, tolonglah dia. Paling tidak doakan dia setiap hari. Yang mau katakan amin. Banyak pergumulannya, banyak tantangannya. Kalau jemaat begitu punya masalah, punya kelemahan, sakit, tinggal hubungi Pak Pendeta, Pak Gembala. Tapi ketika Pak Gembalanya tiba-tiba ada masalah, hubungi siapa dia? Hubungi jemaat balik. Iya kan? Dia nemui siapa dia? Siapa temannya dia untuk melepaskan bebannya, pergumulannya yang sedang dia hadapi? Iya kan? Nah makanya hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan harus dukung hamba Tuhan tersebut. Apa yang saudara bisa lakukan, bantulah. Apalagi mereka yang tinggal jadi sebagai full timer di gereja. Seperti Chandra juga perlu dibantu dia karena dia tinggal di gereja. Yang setuju katakan amin. Saya bantu bro, tenang, saya promosikan. Karena aku juga dulu tinggal di gereja. Jujur aku dulu tinggal di gereja gak pernah beli baju. Gak pernah beli sepatu. Semua dibelikan jemaat. Beneran. Waktu aku jadi pengerja, jadi apalagi kalau udah bulan Natal, itu kabar yang menggembirakan. Bulan Natal itu bulan membahagiakan itu buat orang yang tinggal di gereja. Iya kan Chan? Belum ngalamin dia. Itu baju bisa banyak. Belum lagi amplopnya kan. Belum lagi seperti itu. Ya memang begitu loh orang-orang yang tinggal di gereja. Siapa yang memperhatikan mereka? Ya jemaat Tuhan. Nah, tapi tugas mereka yang di gereja itu apa? Tentunya pertama mereka adalah menyiapkan gereja itu dengan baik. Betul kan? Kamar mandi harus dibersihkan, dicek semua. Saya dulu waktu pengerja begitu. Kalau ibadah itu jam 8.45 pagi, saya sudah di tempat saya dulu pengerja. Itu gedung gerejanya 3 lantai. Coba bayangin, 3 lantai loh. Harus cek semua, kamar mandinya banyak. Cek semua, periksa di mana apa yang belum bersih, apa yang belum beres. Bahkan kursi kalau kotor pun dibersihkan. Gak ada, sawang-sawang gak ada. Saya periksa semua, apa yang perlu dilap semua bersih. Nah, itu tugas kita di gereja, iya kan? Nah, ya tugas jemaat, ya itu dia tadi karena mereka beribadah di situ maka mereka juga wajib membantu hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang tinggal di gereja. Setuju katakan amin. Lalu saudara bisa mendoakannya. Kalau saudara gak bisa beri uang, saudara bisa mendoakannya. Supaya apa? Pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Pergumulannya ada jalan keluar. Jangan cari kesalahannya. Sebagai hamba Tuhan juga dia manusia biasa. Betul kan? Penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Sebagai hamba Tuhan kami juga manusia biasa. Kami bisa salah kapan aja. Betul kan? Kami penuh dengan kekurangan. Tetapi herannya Tuhan itu suka panggil orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Seperti kita ini. Betul kan? Kita gak ada sesuatu yang istimewa. Gak ada sesuatu yang wah dalam hidup kita. Tapi kok Tuhan panggil kita. Itulah kasih karunia. Tapi ketika kita sadari itu, maka kita ngerti bahwa hukumnya Tuhan itu adalah hukum kasih, hukum saling menolong satu dengan yang lain. Setuju katakan amin. Nah, ayatnya yang terakhir dari ayat ya firman Tuhan tadi adalah berkata begini. Di ayatnya yang ke-10 ya.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selagi masih ada kesempatan. Artinya saudara, kesempatan tidak selalu ada. Kenapa? Karena ada waktunya hidup kita finish. Betul gak? Hidup kita selesai dari bumi ini. Saya mau kasih tahu bahwa syarat untuk meninggal itu tidak mesti tua. Setuju gak? Syarat untuk meninggal itu tidak mesti umur 80 tahun. Kadang masih muda juga dia udah dipanggil Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa untuk meninggal juga selain tidak harus tua, juga dia tidak perlu sakit. Kadang gak sakit dia tiba-tiba dipanggil Tuhan, betul gak? Nah makanya sebagai anak Tuhan, kita harus menggunakan kesempatan yang ada. Kesempatan untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kesempatan untuk semakin lebih lagi terhubung dengan Tuhan. Kesempatan untuk semakin lagi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, kita harus mau mengalami setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ya, salah satunya itu adalah berbuat baik, menolong, membantu orang-orang lain. Nah, selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Seiman di sini maksudnya apa kira-kira Ibu Bapak? Yang seiman di sini maksudnya apa? Yang satu iman, satu agama atau satu kepercayaan atau sama-sama menyembah kepada Tuhan Yesus. Amin. Bukan harus satu gereja, enggak juga. Walaupun beda gerejanya, selama gereja itu menyembah Tuhan Yesus, selama gereja itu memuliakan Tuhan Yesus, selama gereja itu hanya mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kita satu iman dengan Dia. Amin. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Tapi selain itu juga kepada orang lain, sesama kita. Sebagai sesama sewarga, sebangsa dan setanah air mungkin kan? Atau itulah. Jadi kita harus selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Saya cerita seorang hamba Tuhan, ini terjadi di Korea. Saya nggak pernah sebutkan namanya, tapi dia seorang hamba Tuhan yang berhasil. Kalau ada acara event-event nasional, presiden bahkan mengundang dia untuk hadir dalam event-event itu. Lalu saudara, dia dipercayakan Tuhan gereja yang besar, mega church, jemaat juga ribuan orang. Dan dia seorang hamba Tuhan yang berhasil di mata dunia orang karena dia udah hamba Tuhan nasional. Sangat dihormati di Korea. Nah, lalu tiba-tiba suatu kali dia meninggal saudara. Karena dia sakit. Meninggal lalu dibawa Tuhan ke surga. Ini kesaksian dari beliau, saya baca bukunya. Lalu dibawa Tuhan dia kepada satu rumah yang belum selesai di surga. Lalu Yesus bawa dia ke satu rumah yang belum selesai, lalu dia bertanya, Tuhan ini rumah siapa? Lalu si hamba Tuhan ini bertanya, lalu Yesus bilang, ini rumah kamu. Tapi kok belum selesai? Ya memang belum selesai rumahmu. Memang udah sedang dibangun tapi belum selesai. Lalu dia dibawa ke ada beberapa kamar-kamar, ruangan-ruangan di dalam rumah itu. Sampai kemarin kepada satu ruangan, lalu di ruangan itu ada satu frame foto penghargaan, gitu. Lalu Tuhan Yesus tunjukkan foto itu, lalu dia bertanya, ini apa Tuhan? Ini adalah penghargaan buat kamu, karena kamu telah berbuat baik kepada orang lain. Yang mana Tuhan? Dia merasa dia udah hebat, dia hamba Tuhan nasional, diundang kemana-mana, presiden aja mengundang dia. Tapi Tuhan bilang, ini kamu dapat penghargaan ketika satu kali malam hari. Ada seorang ibu yang sedang kehujanan, kedinginan. Di pinggir toko, lalu kamu lihat dia. Lalu kamu pergi ke toko, kamu belikan dia roti. Kamu belikan dia minuman. Lalu kamu kasih dia baju. Kamu bantu dia malam itu dari kedinginannya dan kelaparannya. Lalu kamu mendapat penghargaan dari Tuhan. Si hamba Tuhan ini terkesima.
Dari semua perbuatan baik yang dia lakukan, melayani ribuan jemaat. Mendoakan orang sakit sembuh. Mengusir setan-setan dari orang yang terikat. Dan itu enggak diperhitungkan Tuhan. Dengar baik, ini dalam ini. Hanya ketika dia menolong orang itu, malah itulah yang mendapat penghargaan dari Tuhan. Saya mau kasih tahu begini. Saudara, kita tidak tahu yang mana perbuatan baik kita yang paling menyenangkan hati Tuhan. Setuju, katakan amin. Kita tidak tahu perbuatan baik mana yang kita lakukan itu yang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, selagi masih ada kesempatan, teruslah berbuat baik. Setuju, katakan amin. Lalu saudara, si hamba Tuhan ini, Tuhan bilang, kamu kembali lagi ke bumi. Masih banyak yang harus kamu kerjakan. Lalu orang ini tiba-tiba hidup. Karena tadinya dia di dalam instalasi gawat darurat. Dibilang dia bukan cuma koma, tapi dibilang ini udah meninggal. Cuman karena mereka punya alat-alat canggih, gitulah mereka bilang. Tapi tiba-tiba dia tersadar kembali. Karena memang dihidupkan kembali sama Tuhan. Lalu ketika dia kembali, lalu dia menulis buku itu. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Hidupnya berubah. Dia selesai dengan dirinya. Tidak peduli lagi orang mau ngomong apa. Kalau dulu dia pengen dihormati, pengen dihargai karena dia orang yang dihormati, orang terhormat. Tapi sejak itu enggak lagi dia. Awalnya dia terbiasa dengan mengkoleksi barang-barang yang bagus. Dia mengkoleksi mobil-mobil mewah, mobil-mobil build-up yang dari Eropa, Amerika yang harganya miliaran. Tapi setelah dia kembali hidup, dia tidak lagi. Semua mobil mewahnya itu dia jual. Dan dia hidup sederhana dan hanya hidup terhubung dengan Tuhan. Walaupun dia berkelimpahan segala kemewahan. Nah, kesaksian itu memberikan kita pengertian bahwa kita tidak tahu yang mana perbuatan baik kita. Hamba Tuhan itu di mata dunia dia wow. Orang kagum sama dia. Presiden punya acara dia diundang. Tapi rupanya yang membuat Tuhan disenangkan adalah ketika dia menolong seorang ibu yang sedang kedinginan di malam hari. Dia belikan roti, dia belikan baju untuk menghangatkan tubuhnya. Saudara, ayo. Kalau kita diberi napas sampai hari ini, artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Setuju, katakan amin. Kalau Tuhan beri kita kekuatan hari ini, kalau Tuhan berikan kita kesempatan, kalau Tuhan berikan kita waktu hari ini, ayo, berarti Tuhan belum selesai. Tuhan masih mau mengerjakan sesuatu atas hidup kita. Setuju, katakan amin. Dan apa itu, saudara? Ayo mulai dengan apa? Berbuat baik. Jangan menutup mata dengan berbuat baik. Ada firman Tuhan bilang, ketika kamu memberikan kepada orang lain, tanpa kamu sadari kamu sedang memberikan kepada malaikat-malaikat, kata Tuhan. Nah, kadang-kadang artinya apa? Tuhan uji kita melalui hal-hal itu tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita sedang diuji Tuhan di situ. Betul nggak? Cerita dulu kan juga mau seperti itu kan? Ada orang-orang tua katanya ini hanya mitos, tapi karena dulu katanya pernah terjadi. Lalu dia menguji seseorang. Tuhan suruh malaikat berbentuk seperti orang tua yang sangat jorok. Tapi ketika orang itu punya hati yang baik, dia terima dia dengan baik, lalu dia lulus ujian dari Tuhan. Tapi ada juga yang mengusir dia, lalu orang itu pun gagal di mata Tuhan. Nah, saudara lihat, artinya kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik karena kita dikasih tenaga, kekuatan, kemampuan, maka ayo, selagi masih ada kesempatan, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat yang benar. Yang setuju katakan amin. Yang mau boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri yuk.